Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Penuh puja dia kepada Allah. Alhamdulillah untuk malamnya tayang menunjuk kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus tambah membudiah tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh doanya selalu berbeda dengan salim hendak doa kepada janjung alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para dan sahabat beliau sekalian. Ya ulun dan mulia, ulun hormati pembantu para jemaah pengajian yang akan berhadir pada malam yang sangat mulia. Sebagaimana yang kalian tanya mufakat yang kau ikut malamnya tanya tak tinggal si malam menyangkut dengan bab wudu, karena malamnya tanya tak cekat-cekat tak pegah-pegah menyangkut dengan perkara faraid malamnya ni lagi ni dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama menyangkut dengan bicara faraid, tentu didahului oleh adanya kematian. Olehna kematian baru na istilah faraid. Ketika saudara orang meninggal atau nawab Allah, maka dubina tirkahnya atau bahasa lain peninggalan si mayit. Yang pertama diperuntukkan untuk tajhid mayit, artinya ngon kesemano ngon kepegafan sampai terubat semayuk bandung kebutuhan dan keperluan mayit untuk kita lakukan fardu kifayah bagi si mayit. Yang pertama, selesai daripadanya maka harta peninggalannya itu dipergunakan untuk menunaikan wasiatnya. Bila lama saudib si mayit nak pernah berwasiat yang terikat dengan harta, selama wasiatnya itu tidak lebih daripada 1/3 harta peninggalannya. Jadi menyesiro mayit meninggalkan harta 50 juta, wasiatnya itu jangan lebih 10 juta. Menyelebih maka wasiat yang lebih itu terhenti sah tidaknya atas izin waris. Waris yang catah menerima pusaka gepe izin barang yang lebih, maka jadi sah bila han pedin han sah. Yang sah 10 yang sah 1/3, artinya menyebab contoh 10 juta nyan tanpa harus ada izin daripada ahli waris. Selanjutnya ditunaikan utang yang terikat dengan si mayit atau utang yang terikat dengan harta si mayit. Karena utang ada dua macam. Macam yang pertama, utang terikat dalam tanggungan mayit, dalam zimmah si mayit. Pernah gemutang bak kedai, pernah gemutang bak urang semasa udip, maka tunaikan utangnya yang utang yang menyangkut dengan tanggungan mayit. Nah, utang yang tersangkut dengan in harta. Contoh, nah segolong gonya meninggal, nah harta yang katruk nisab, golong getunaikan zakat, maka wajib getunaikan li ahli waris zakat harta si mayit yang belum tertunai masa hidupnya, sementara nisab hartanya telah sampai. Nyol hebohnya nyo untuklah fardu kifayah mayit bunuh, untuklah wasiat kadar 1/3 bunuh, untuklah utang kadar nisab atau utang-utang yang terikat dengan in harta bunuh, nyo tanpa harus nak izin orang lain. Selama yang dikerjakannya itu sesuatu yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib. Oleh kata pemengklik dubena kebutuhan yang perkara-perkaranya
maka yang lebih daripadanya baru gekun pusaka. Baru gekun pusaka. Atau utang-utang bunuh nah yang menyangkut dengan manusia, atau utang yang menyangkut dengan Allah Ta'ala. Nah kafarah yang golong ditunaikan, kafarah yang golong gebuk. Contoh pokoknya nak pernah kamu sumpah, lalu sumpahnya itu dilanggar, maka kena kafarah. Kafarah golong bayu punya, nyo ahli waris wajib bayu. Atau pokoknya nak puasa yang tertinggal, sementara pokoknya golong qada puasanya, nyo difidyahkan dari tirkah mayit bunuh. Atau pokoknya nak qada puasa, teman qadanya kamu lewat tahun, getinggai tahun 2010, qada tahun 2020, 10 tahun kamu lewat. Padung muro getinggai 5 euro, maka qada kali 5 euro, teman keparat takhi yang golong bu wajib bu dari peninggalan bunuh. Ketikanya kata selesai mandum, kamu tumpuk hartanya ke baru gekun hak ahli waris. Baru gekun hak ahli waris. Maka ketikanya kajut ke hak ahli waris, watenya ju iplung milik yang tidak tertain, artinya milik atih sumul, artinya atih melengkapi. Maka dek karenanya butuh untuk menentukan teh milik si A, teh milik si B. Nyo juga mungkin bertentangan dengan adat yang berlaku. Karena adat tanya orangnya hanagot menyelih meninggal urung cik tu tak perai junya hanagot. Nyo tetangganya na sindiran-sindiran. Na bahasa hanagot. Kon hanai hai preh melepluh mai sit harta laju. Padahal dalam bicara syariat memang butuh yang demikian. Fakot jangan baik saling mengambil manfaat atas hak orang lain. Jadi kadang-kadang na orang yang meninggal metun kalau memperai-perai. Siapa yang mengambil keuntungan? Orang yang memegang bendanya. Sementara orang lain hanya menerima tepung. Bahkan kadang sit ada wado sit naik cekot. Nu perai ke bang hailung pi jengok meri lu nak pegak rumah-rumah beu. Ikah yang nadu sitnya tata jakan kami tak lain. Nyo barang bahaya. Nyo kan biasa tata menanya. Atau bahkan ketika meninggal urung si yang agam mak gelarang han gebi memprai mak sekalipun han anjut larangan rayan karena itu hak orang lain, walaupun hak orang lain itu anaknya anak anjut tetap harus berai, kecuali baru jut memang mandum kesetuju. Mandum tanya yang karaya-raya hanali anak yatim dalam hak orang yang menerima pusaka, kalau tak medu nyo kon menan. Karena kadang-kadang kita nyo hana tajuk ke mak ataupun hana pu tajuk ke mak segolom sementeng gopnya bina harta yang ketinggal liah bah gengui gopnya naju kiban ba orang nyo Bandung. Setujunya ada popo. Berarti memang harta peninggalannya itu setuju diambil manfaat oleh mak dengan persetujuan Bandung yang di dalamnya itu hana anu yatim. Nyo perkara mengkleh bahaya. Tapi pada dasarnya harta pusaka mengenan kali tepung kleh heboh masalah bunuh laju jid ke pusaka. Jid ke pusaka Bandung payah bagi orang yang berhak menerima dalam kematian orang bunuhnya. Ai sosok yang hak terima. Teh yang jid ke pusaka. Yang jid ke pusaka itu segala benda, segala harta yang boleh berapa tak kedoroi itu yang jid tak tukangan harga. Ya bahasa Aceh itu. Yang jid tak tukangan harga artinya barang yang berharga. Tip-tip barang yang berharga itu harta namanya. Bandungnya jid ke pusaka. Walaupun sabah cupi, sabah batem pun nepi, Bandungnya pusaka ya. Karena kadang-kadang mana ada itu tak abaikan barang-barang yang kecil. Hingga dengan barang yang kecilnya kemudian PHT. Jamun ote tawo rumah mak ada kanuri mesertuh rodong hana PH minta pingan. Urunya leho kapingan sabo tali. Kan hal kecil ya kan? Atau jamun ino kulaga bati ni jamun ino sabo. Lahai batinya bet meme tahu. Ale so kapu blow kan. Nya perkara kecil.
Padahal kadang-kadang je ke masalah bab perkara kecilnya karena hana dipetupat watai perai. Nyokan mitong. Nyokan mitong nyo mitong tak milangnya sampai bak cupi gelah payah tahu. Sebenarnya memang bicara pusaka. Ya demikian. Ke masalah tu dah memidit. Nyo ka ke kak aju karena kak nyo ino geduk rumah nyo. Nyo bandu masuk rumah kak kamu pidin ke kak. Silakan. Ada rumah pidin. Tapi masalah di aturan tetap punya aturan. Yang pertama menyangkut dengan bicara faraid. Olehnya lang bicara faraid na padu-padu bohal yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengambil harta pusaka walaupun memang terikat nasabnya. Titotat ayah nganu, titotat. Naput boh macam yang pertama hanjit icok harta lesi katil. Pat hanjit icok bak si maktul bahasa kita. Putra empom ji hanjit icok harta pusaka li pembunuh pada orang yang dibunuhnya. Tidrawanu ipoh ya meninggal ya ngon ipoh lejihnya nyan hanjit cok pusaka bak ya walaupun nyan ya karena aturan ji pembunuh tidak boleh menerima pusaka daripada orang yang dibunuhnya. Nyan pertama yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mengambil pusaka. Yang kedua, yang jika penghalang mengambil pusaka adalah antara si mati dengan si udip hantabuh agama. Kafir tidak mempusakai orang Islam tidak mempusakai orang kafir. Hanjit cocok. Orang murtad, naudzubillah min zalik, hanjit cok pusaka bak orang yang Islam. Walaupun hubungannya itu anak dan ayah. Naudzubillah min zalik. Anu melaki Allah bandung selamat murtad, meninggal dah yang iji hanjit cok pusaka bak dah. Secara agama tidak boleh. Ya. Yang kedua terhalang mengambil pusaka karena statusnya itu budak. Sahaya jino hanali dekun budak nyan hanjit tung pusaka. Artinya budak nyan kadang sit urang cik ji urang merdeka kadi merdeka li si Said hingga kakaya ge bak usaha kero dudo meninggal anu gemeteng status budak go hanjit icok pusaka bak ayah yang meninggal benar. Hanjit icok pusaka bak ayah. Menan sebalik ji meninggal budak hanjit cok pusaka meninggal budak tiada putar cok karena ji hana harta. Ya. Yang ketiga. Yang keempat yang menjadi penghalang mengambil pusaka kesamaran waktu matinya. Diihtimalkan, diragukan meninggal koknya suawai. Contoh, tengok dajak sebuah kenderaan. Mupa kenderaan, mendua meninggal. Yang suawai meninggal. Karena hana suawai meninggal, tidak saling mengambil pusaka. Tirawaneng ijak ngayah. Mupa Honda. Wate mupa Honda, iyah meninggal, anak meninggal. Nyan punya meninggal, awai meninggal iyah, anak jok pusaka pak ya. Walaupun dia meninggal sih tu. Kena permoh anak roy di numpang cok lain tu. Atau awal meninggal anu duduk meninggal ya nak cok napat cok pusaka ba anu nyo wate tro urang genan hanale jelah mendua gah hanale mu no bunuh so awal kan so awal meninggal maka karena diihtimalkan so awal maka urangnya tidak saling mengambil pusaka nyo buat bohalnya yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mengambil pusaka. Ya, nyo kan dasar le nyo kalau maha praib nyo baru dasar faraid. Olehnya ketika yang selesai maka lemah lem erat uragam yang jid ke ahli waris itu nasib luhur
secara pendek je nasib huruf. Yang pertama nak anak agam. Olehnya anak agam sampai ke bawah ia. Yang kedua ayah. Oleh ayah kakek sampai ke atas ia. Yang orang yang cok pusaka. Yang ketiga saudara seibu sebapa. Saudara laki-laki seibu sebapa. Saudara laki-laki sebapa dan saudara laki-laki seibu. Orang yang catah jid ke ahli waris. Olehnya anak saudara, anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapa, anak laki-laki saudara laki-laki sebapa, anak laki-laki saudara laki-laki seibu. Nyo. Hai kopi. Hai kopi. Olehnya tolong yang hak menerima pusaka di pihak laki-laki nak paman. Mana paman? Saudara ayah, seibu sebapa dengan ayah atau sebapa dengan ayah. Olehnya anak paman, seibu sebapa dengan ayah atau sebapa dengan ayah. Olehnya suami, olehnya laki-laki yang memerdekakan budak. Nyo orang yang hak menerima pusaka belah agam dekun. Orang yang menerima pusaka belah inang na 7 huruf. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua anak perempuan daripada anak laki-laki. Yang ketiga ibu, mak. Olehnya nenek. Olehnya saudara perempuan seibu sebapa. Olehnya saudara perempuan sebapa. Olehnya cucu perempuan daripada anak laki-laki. Olehnya istri. Olehnya perempuan yang memerdekakan budak. Nyo 7 huruf yang menerima pusaka daripada pihak urinang. Nyo payah karena 3 tahun menanya murid tu tapi nyo hanam dalai tu. Ya kan? Karena tetruk babuk tengok nyo tengok ke ilmu menteng bahawa bertim yang menan lagi lah aturan menyangkut dengan bicara peraih. Olehnya yang kata bilang tak nyo 10 huruf belah huragam, 7 huruf belah urinang, nyo hana otomatis menerima semuanya. Karena untuk penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang tidak lagi menerima harta karena ada orang yang lebih hampir dengan si mayit. Maka dalam perkara peraih na 5 orang yang hana solinteung untuk cok pusaka. Nyo merangkapan kejadian punya tetap hak menerima pusaka. Mereka itu yang pertama anak baik laki-laki maupun perempuan. Nya merangkaso jeutna awaknya tetap merempek. Yang kedua ayah, olehnya ibu, olehnya suami, olehnya istri. 5 orang nyo mesti merempek pusaka. Hana solinteung. Contoh meninggal ilung nana agam lung, mak lung menteng, mak lung mesti menerima pusaka. Meninggal ilung nana agam lung, pak lung mesti merempek pusaka. Meninggal ilung nana agam nana inang, perumoh lung mesti merempek pusaka. Hana solinteung ya. Meninggal tinggal anak lung, inang jut agam jut, anak lung juga hana solinteung untuk merempek pusaka. 5 orang hana hijab bahasanya. Merangkapan mendeng kejadian, hana istilah hana merempek liah. Iya hana istilah soto. Hana istilah meninggal itu anak hana merempek lima pakon karena yang meninggalnya nana agam hana istilahnya. Pakon karena mak ngayahkan asabah. Mak ngayah itu adalah ahli furud. Mana ahli furud? Orang yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Ta'ala. Untuk ia bila memang tanya yang meninggal, contoh lung meninggal, ilung nalung kubah anak lung, ia lung mendapatkan pusaka 1/6. Mak lung juga mendapatkan pusaka 1/6. Dah. Sebalik ini meninggal ilung hana anak mi lung, maka mendapatkan pusaka 1/3 orangnya. Menyenang 1/6 hana 1/3. Jadi kadar di zakat yang berubah merempek pasti merempek. Ya. Menantilah kau hana solinteung bukan hana solinteung karena memang yang sekali de pegah Allah Taala urang yang hana pak linteung. Menyo tegedi meninggal sira perumoh, hana anak perumoh yang meninggalnya, baik anak ngelakonnya atau anak ngelakon lain.
Nyan li lakonya menpok setingo harta istrinya. Bila wate meninggal purmo, nang kebah anu baik anu ngan gop nyan atau anu ngelain artian ngelain apa? Uri nang nyan kali gum kawin. Nana dudo meninggal lako atau istri lako gutam kawin ni tayong. Ngon tayong hananu. Anu ina ji kon ngan tayong. Wate meninggal ji tayong tetap mendapatkan seperempat han jadeh li setengah bakon karena ji naik kebah anu wate meninggal. Jut anu ngan tayong, jut anu ngan ngau lain. Ya. Menanti purmo meninggal lako menyode gedi wate meninggal anak lako anaknya ngan purmohnya atau anak ngan purmoh lain hananu lakoyan hananu guragam yang meninggalnya maka li purmoh berhak mendapatkan 1/4 nyoba urung yang hana penghalang oleh urang yang hana penghalang lom so penuh anak agam hana penghalang monya memang hana urang lain makna hana urang lain sira uruci meninggal sira uragam meninggal kebah purmoh ngana agam tak kata sabo nyan oleh gecok oleh purmoh 1/8 Bandung pulang lah ke anak agam maju hana nunggu ada meninggal ko nyan mak kawai meninggal sitok ji sagai tinggal tiro nyan tinggal gantonan surat tak kai dubina wo keji mendu nyan agam ka moyo tegedi yang wate meninggal tiro rusi yang kebah anak inang hana ur lain wate meninggal yang kebah tok anak inang moyo sidro yang kekebah mendapatkan setengah harta pusaka. Bila kekebah anak inang lebih daripada sidro, makna lebih daripada sidro je 2 je leh je 1. Maka anak inangnya mendapatkan pusaka 2/3. Nyan menyede gede yang kekebah kon sidro lebih daripada sidro merangka dundro je. Yang penting kon sidro. Maka dalam perkaranya tanya yang anak-anak agama mana pun risau cai pejoh wali. Lebih dai coy ji. Kadang-kadang ini kan makut de. Hingga ada minta acara buat ini melewali kiban cara. Kaku sunglap, kiban cara sunglap kun ba anu. Nyok hibah kekah ku pegang surat-surat ju. Tapi baru sah kekah wate meninggal long. Masalah. Lulang lo masalah. Damaen sunglap itu yo, ngok be itu melewali. Kiban cara damaen takun ba anu. Nyok aku hibah kekah, tapi baru sah kekah le meninggal long. Nyo kan kadang-kadang pakon dah pegah lagi kan ngak baik itu mecok le menan dengan itu menan sah ke ji ke menan lang pikiran dia boleh agama awai-awai kagak pegat aturan itu walaupun dengan kalimat hibah itu wasiat namanya karena wasiat maka terikatlah dengan aturan wasiat benar kibar terikat dengan aturan wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3 surat bukong nunggu surat kan bicara syariat surat bicara negara lapai baca syariat kita mau nongkun wate meninggal long baru sah kekahnya nyonya kun makna wasiat adalah sesuatu yang dihubungkan dengan barang setelah mati baik dengan kalimat wasiat atau dengan kalimat bukan kalimat wasiat dia kalimat hibah tapi pegah di leh mati baru nyo keji menyan kan hibah nanji berarti nanji wasiat maka beda menjanji nanya pakon abih paju hari beli anu selama udah bi pakon paju hari menunggu pai paju hari mata rolong kuah elongnya catah wali hana dibi le anu karena kata pengut ibnu caramu cici buka tak le tak pengut bukannya tak pengut yo yang icok le anu daripada hai barang yang kayak dikuasai le anu tanyo uronyo nyo barangnya sebagian daripada barang itu ada milik si wali. Tapi kata pengut kalimat penuh nyopat surat Bible mahli anak tayong nyopat surat iyah kagu hibah kelung anak surat nyopat surat lampuh nyopat surat pabrik nyopat surat kedai dumpu kata nalung tu memang kagu hibah kelung yo padahal wate kekeun orang leuh mate long mande karena tayong kana segel atau kana akte atau kana surat hibah maka tayong peh dakwo kan tapi di Honda pun malam kagak kecok juga ka mendung padahal dalam hukum syariat inan mentang nahak dah kena baru kekeun hibah wate gejoknya bekasah ju kaglah hanale humu hanale meikat ngan urang tukang hibah maka ketika takun aleuh matelong baru sah kekah pajan baru nya tajinya leuh mate teh nya leuh mate teh udanannya kan hibah wa nyo hati-hati bet men janji na karena hana rayu ipaju wali hana rayu
Nyo terbegot kalkulator jangan ada dalam pikiran tayo hana rayu. Taruhlah sidro udagam meninggal, gu kebah hedro ana inang, gu kebah sidro promo. Lain mandu bali juga aduan ke atau siapalah. Maka dalam perainan diambil oleh si istri itu 1/8. Diambil oleh 2 orang, 3 orang anak perempuan, 2/3. Maka yang jid ke angka perkaliannya 8 dikali 3. Berapa jumlahnya? 24. 1/8 daripada 24 itu 3. 20 tak kurang lebih pada meninggal 20 sah. 2/3 daripada 24 16. 20 lebih tak kurang 16 pada meninggal 5. Cile begot nyo kalkulator je mun kadang nak kalkulator baru cile. Ya. 5. Yang mana mudah? Yang kelima ngecok oleh wali munya tiploh ke 5 nya bagi tiploh memang. Karena wali ni barang preh lebih. Bena lebih yang kenyang baru kecok. Kebetulan raya lebih, raya kecok. Kebetulan ubud lebih, ubud kecok. Munya kebetulan hana lebih, hana cok. Walaupun wali kita sekalipun. Karena wali hana kadar dalam ayat. Dalam ayat Al-Quran, ke wali asabah ke kun. Asabah itu tidak ada kadar. Per padum kecok, hana per kecok leurian. Bena tu kecok, dube lebih. Munya lebih, munya dube lebih, munya na lebih. Menyarayuk lebih menurut lebih mat ena tunggu yang hana lebih makna hana lebih kan tidak harta makna hana lebih wadah ada putra rumus gak ada habis contoh yang paling sederhana tidak orang meninggal gue kebah anak inang ke sabo gue kebah adik dia inang sabo gue kebah anak adun dia agam sabo nyan adu agam kan wali ji ilung meninggal ilung kah lung kubah anak inang lung thabo lung kubah adik inang lung thabo na anak abang lung thabo kaya agam abang lung hanale kah nyo dalam perkara yang lagi nyo nyan anak abang lu nya kan jiwali menyelung menikah hadis penikah anak lung menikah hadis penikah nyo bicara nikah bicara harta ini payah pedih undaya nak boleh orang han mudume anak inang mendapatkan sidron inang belum mendapatkan setengah. Sidron adik inang juga mendapatkan setengah. Yang mana mudah? Sidik saboh barang taplah 2. Icok le adik saboh, icok le anak inang saboh. Iji pu icok lo? Nyo punya ada pegahan ali. Nyo contoh bahwa lang parae tidak selamanya wali itu menjadi panglima. Hana istilah panglima aja nah. Menyembah yang mudume, baik hanam mudume, kakak hana. Nyo, karena rumus, karena bicara prae kan bicara rumus nih. Maka akan ikron kroin itu menyana, hana. Juga ada masalah dalam perkara prae mungkin yang hanggot itu wong leule dayo. Di anak agam ngau lain nyo itu enggak upate bagi itu ubud anak agam anak agam ubud anda dah dengar bi anak agam kar nyo cile bukan contoh apa tira urinang meninggal gekebah lakau gekebah mak gekebah ya gekebah hedro anak agam contoh kan Yang mana? Padum gecok li lako karena nanu bunuh urung meninggalnya perput. Padum gecok 5 atau liyah 1/6. Sama dengan 6 dikali 4 20 24. 1/6 daripada 20 put. 1/6 daripada 20 put. Put. Kabeh put padum meninggal 20. 1/6 daripada 20 put ke mak mana sabote? Put. Padum meninggal 16. Kak 1/4 daripada 24 padum 6. Padum tinggal ini 16 padum. Gisalom 20 put. 1/6 daripada 20 put. 1/6 daripada 20 put kata. Put kabeh 8 padum.
tinggal 16. Oh yang 1/4 daripada 24 padu. 6. 16 berarti tinggal padu 10. Menyamanan berat. Anak agam no ke leher ni 10 dah bagi leher. Kira-kira padu siapa merempat je. Leher kita tengok kita kena je. Ya. Leher koma leher kita kena. Kak, orang lain nah yang cok leher koma leher. Ana Bandung batu peut tu. Tahu bun dia ada bagi ya? Bui anak kau. Wanita dah sifat tanah sobut. Wanita tahu apa yang saudit. Dit. Kan nyokan bicara rumus karena urangnya dalam posisinya urangnya cok asabah, urang cok lebih. Maka harus cok le ahli furud ile. Dah ahli furud. Ayah, dah ahli furud. Ibu urang meninggal, dah ahli furud. Budak dah suami urang meninggal. Oleh cok le ahli furud baru harta itu dikembalikan ke dia. Maka ada karenanya perkara pera'i itu adalah perkara beraturan yang memang harus tunduk dan patuh atas aturan yang kananya. Hanakalan raya so, hanakalan ubud so. Bahkan karena itu mandum terikat dengan aturan. Nyora talung ohnan menteng ile ke pembahasan karena be ubud dawate kada urunyu ku lepu yang kena tanya menyangkut dengan bicaranya. Hanya tapadakan ile ono pembukaan mukadimah tanya menyangkut dengan bicara peraih. Dino dapat silakan urunyo putra yang nak pelai kena tanya yang terikat dengan perkara peraih.